board of Kenapa ngomongnya komisaris. B-level? Karena mereka chief. Oh. Ini makanya susah nih mindset nih. Tapi gue maklum ya, ntar lu gue potong. Gue maklum karena IQ 78 rata-rata. Beda tipis sama simpanse lah. Simpanse. Ini di Hari ini kita kedatangan tamu, seorang fotografer yang kayaknya gue udah kenal udah belasan tahun mungkin ya. belasan tahun aja. Iya bener dong. Iya bener. Udah belasan tahun. Nah oke, jadi Kavi ini seorang fotografer yang fotografer komersil lah bisa dibilang, yang udah handle perusahaan-perusahaan besar. Dan menurut gue Kavi ini fotografer yang open minded lah bisa dibilang. Dan orang yang kalau misalnya lu lihat karya-karyanya itu, lu bisa tahu orangnya tuh seperti apa. Yang jadi bahasan kita hari ini sebenarnya itu salah satu skillnya Kavi sih. Jadi Kavi ini punya skill yang menurut gue itu sangat menonjol dari seorang Kavi ini adalah kemampuan buat penempatan diri di depan klien. Jadi Kavi itu bisa membawa klien dan timnya itu sedemikian rupa, jadi mengikuti arahan dan pace sesuai visi dia. Nah, menurut gue itu skill yang sangat penting sih buat seorang fotografer. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kavi, gimana sih awalnya lu bisa membentuk skill ini, dan menurut lu apa semua orang itu bisa mempelajari skill ini? Karena menurut gue ini tuh sebenarnya balik lagi ke pribadi orang yang masing-masing. Dan apakah menurut lu orang introvert juga bisa mempelajari hal ini? Nah, gimana sih Mike nggak ngomong? Mike ngomong dong. Enggak, belum lah. Enggak, gue mau dia ngomong. Lah kenapa mesti gue ngomong? Sampai sini aja podcast kita hari ini. Iya. Ini main hostnya Agung. Iya. Emang nggak boleh? Boleh, Dia boleh nyuruh dong. gue ngomong. Boleh. Lu jangan sampai berantem antar suku nih. Oh ya udahlah, jangan dong. Iya, Jangan makanya. depan Coba TV lah. ya, jadi pertanyaan gue tuh gimana sih lu ngebentuk skill ini? Apakah emang lu udah dari kecil tuh emang orangnya tuh open minded Bacot. seperti ini, atau lu belajar dari seseorang dan prosesnya tuh kayak gimana sih? Jadi sebenarnya gini sih Gong. Nggak. Menurut gua ini banyak beberapa teman banyak yang tanya juga ya soal kayak beginian ya. Gua sendiri sebenarnya baru bener-bener menyadari hal itu sebenarnya belum terlalu lama ya. Mungkin sekitar 4-5 tahun lah ya. Gue menyadari kalau pembawaan gue itu bisa bagaimana mendirect orang nurut gitu kasarnya gitu ya. Apalagi di komersil, apalagi spesifik di C-level lah kayak BOD, BOC. Mereka itu kan ya orang-orang yang kemauannya spesifik, terus orang-orang yang sebenarnya gue ngelihatnya nggak dari segi itu awal-awalnya. Dan memang kalau lu bilang soal introvert extrovert, mungkin itu penilaian orang ya, gue introvert atau extrovert. Tapi memang kalau based on deteksi sendiri ya jatuhnya memang gue extrovert, sanguin lah, orang yang gampang bergaul sama orang, terus gampang digauli. Waduh. Enggak, ya memang itu ada pengaruh dengan karakter. Tapi gua nggak tahu ya, karena memang bukan tanpa resiko. Jadi apa yang gua lakukan selama ini jadi diri gua sendiri sebenarnya. Nice. Sebenarnya jadi diri gua sendiri, bukan proses pembentukan gua mencitrakan diri gua ceria, gue mencitrakan diri gue bisa ini bisa itu. Enggak, memang pembawaan gue. Soalnya kan tujuan utama itu kan pada saat kita membuat visual, kita punya goals kan. Iya kan, kita punya goals, visual apapun, mau video mau foto, itu kita punya goals semuanya gitu. Nah gimana caranya goals kita itu kesampaian sesuai brief, atau ada juga kadang-kadang perusahaan-perusahaan mau segede apapun ada juga yang clueless sebenarnya. Mereka bingung juga mau gimana ya Mas, menurut Mas aja deh yang bagus kayak gimana gitu.
Ya biasanya kalau udah kayak begitu ya kita akan coba kasih beberapa reference. Cuman kalau untuk karakter pribadi, gue menyadari nilai jual gue yang tadi gue bilang belum tentu tanpa resiko, dengan resiko juga karena ada beberapa postingan gue yang gue kasih info soal C-level itu orang-orang yang unik, orang-orang yang punya preferensi tertentu. Cuman once lu udah pegang mereka, itu biasanya tackle down tuh ke bawah tuh, nurut tuh semuanya guanya. Apalagi kalau C-levelnya udah, gue sukanya sama Agung, gue sukanya sama Mike gitu, iya kan? Itu gimmick kan jatuh kan? Jadi lu sebenarnya, jadi lu pendekatan lu ya, jadi pendekatan lu pegang dulu yang paling atas tuh. Enggak on purpose gue seperti itu sih sebenarnya. Gue nggak bertujuan gue pegang yang atas gitu, nggak bertujuan pegang yang atas. Memang kebenaran by proses, karena kan gue juga kerja sama beberapa agensi ya. Terutama untuk yang perusahaan plat merah lah. Kalau plat merah gue nggak pernah pegang sendiri, pasti barengan sama agensi. Iya. Karena resikonya sih lumayan sih. Ya nggak usah dibahas. Resiko apa? Resiko apa nggak? Gue nggak tahu resiko apa. Nggak. Banyak hal kompleksitas yang mungkin nggak perlu dibahas di podcast ini lah ya. Kalau menurut gue yang gue pegang pribadi itu mostly ya swasta sebenarnya, swasta karena lebih terstruktur gitu. Kalau memang ada beberapa, ada terakhir nih tahun 2024 ini ada juga sih yang BUMN punya, gue langsung dan kebenaran gue nggak tahu dihubungi sama PA-nya. Nanya, dan biasanya kan gue tanya tuh Gung ya, tahu nomor saya dari mana gitu. Gue selalu tanya karena ada beberapa agensi yang kerjasama sama gue, dan mereka coba reach out gue secara langsung pun pasti ada. Nah agensinya itu langsung dari pemerintahan apa kayak swasta? Enggak, swasta. Agensinya swasta. Jadi itu membuat gue fokus buat kerja secara profesional kalau via agensi. Karena gue nggak punya tanggung jawab hal-hal yang lain yang bukan urusan gue, yang gue nggak mau pegang sendiri sebagai seorang profesional gitu. Nah kalau swasta 100% memang banyak kan gue pegang sendiri juga, 98% lah. Ada juga agensi yang pakai swasta juga ada gitu. Kayak terakhir juga salah satu artis lah ya, gue juga nggak tahu kalau dia artis, dia jadi komisaris perusahaan swasta bergerak di bidang energi, tahu-tahu last minute dikasih tahu kalau dia artis, itu juga ada non disclosure agreement-nya apa segala macam, nggak boleh bikin BTS apa segala macam. Nah balik ke karakter gue, kenapa gue bisa mungkin dekat dengan C-level, gue selalu bilang kadang-kadang PA ini ya, sekretaris apa segala macam, mereka too much information ke gue, kasih informasi banyak sekali ke gue. Mas, Pak ini jangan gini ya Mas. Ya banyak. Mas, Bu ini jangan gitu ya. Mas, Pak ini jangan gini. Itu gue nggak pernah ambil pusing. Dan asal lo tahu, gue nggak pernah coba cari tahu informasi tentang mereka. Gue nggak mau tahu nih orang misalkan dia punya bisnis apa, yang legal maupun ilegal lah ya. Gue nggak mau cari tahu yang kayak gitu biasanya. Memang nggak pernah gue cari tahu. Iya, as simple as dulu teman gue ada yang pernah bilang orang pakai lu karena mereka nggak bisa. Nah, nggak bisa. Bahasa kasarnya, as simply. Karena mereka bukan di bidangnya. Iya, bahasa kasarnya. Gue kasih tau teman gue sampai dia bilang karena mereka quote and quote. Kalau mereka bisa, mereka nggak akan lakukan itu. As simple as kayak gitu dulu prinsipnya. Jadi kalau soal balik ke C-level itu yang tadi lu tanyain, karena menurut gua C-level itu ya punya karakter masing-masing, dan jangan lu pikir dengan gaya gua yang lu bilang tadi open mind apa segala macam, ada yang nggak tersinggung. Dimaki-maki pun pernah gue sama C-level. Dimaki-maki, dibentak pun gue pernah gitu. Karena? Dibentak ya karena sikap lo itu power syndrome or apa gitu. Bukan sikap gue, sebenarnya bukan karena sikap gue. Ada kesalahan dari internalnya
guanya kena. Kena imbas. Gitu. Guanya kena. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, lu gimana cara handle keadaan? Misalnya lu kalau misalnya lagi dibentak-bentak gitu, gimana lu cara netralin keadaan pas lagi produksi tuh biar semuanya bisa balik lagi ke arahan awal? Ya gue bentak lagi lah. Enggak. Ya yang tadi gue bilang soal si level itu mereka punya preference tersendiri. Mereka punya ya mungkin juga karena tekanan kerjaan juga, terus juga karena posisi dia yang tinggi, atau juga butuh validasi juga. Karena kan ada beberapa si level yang memang nggak layak jadi si level, dipaksakan jadi si level, akhirnya kan dia merasa seenak-enaknya. I'm the only one gitu. Ngerti nggak sih lo? Iya kadang gue kalau ngomong kasar ya gue kasih makan egonya mereka lah. Iya gue ikutin kalau mereka bentak as long itu nggak ke personal ya. Itu nggak ke personal. Misalkan mata lu coklat lo gitu. Bumi lu nggak biru, mata lu nggak kaukas gitu. Itu nggak ada urusan sama sekali. Nah mungkin sebelum lanjut ya, mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin ada yang belum tahu si level. Nah mungkin Mike bisa jelasin si level itu apa. Si level, oke, si level. Si level itu apa, Kaf? Si level itu si paling level. Si paling level. Si paling level. Si level itu level manajemen yang atas lah ya, kayak CEO gitu ya, Iya, kurang lebih ya. Iya, kayak BOD juga termasuk dong. BOC itu si level. Nah, C itu artinya apa? Gue pikir kalau C kan COD gitu kan ya. Kalau Cash on BOD. delivery dong. Oh iya ya COD ya. Iya. Oh kita bahas COD jadinya nih. Iya, bisa juga sih si OD. Ya si itu dari si CEO ya kan? CEO. Nah, kenapa Chief- jadi BOD? Chief level. Kenapa jadi chief B? level. Ya B? si level itu chief level. Board of artinya. director, board of Kenapa nggak mau komisaris. B level? Karena mereka chief. Banget gue. Ini makanya susah nih mindset nih. Tapi gue maklum ya, ntar lu gue potong. Gue maklum karena IQ 78 rata-rata. Beda tipis sama simpanse lah. Simpanse. Ini dipotong gak ya? Ini bagian gua serunya. maklum kayak gini-gini Ini ya. bagian serunya justru. Ini gue maklum lah gak apa-apa. Jadi gue agak memaklumi dan 70% pendidikan orang Indonesia kan SMP. Jadi ya gue agak maklum. Maaf ya Mike. Oh iya, Jadi nggak apa-apa, it's iya, okay. Lanjut. Dalam lu misalnya lagi menghadapi seseorang nih yang misalnya si level. Nah, lu ada apa? Ada ukuran cara lu sendiri gak sih buat ngukur nih orang nih batas buat gua approach tuh sampai mana gitu. Oh iya. By experience ya. Iya. Jadi pengalaman itu emang benar-benar penting sih kalau menurut gue ya. Jadi gue sampai bisa tahu nih orang moodnya lagi gimana. Iya, iya. Mulai dari cara dia masuk, mata dia, aura dia gitu. Itu gue udah bisa sampai tahu gitu. Bahkan dari pertama dia ngomong, gue udah bisa tahu nih orang nih kayak gimana. Yeah. Bukan yang ngebaca ya, tapi itu karena pengalaman. Jadi ini orang yang kayak gimana, ini orang yang kayak gimana, ini orang yang kayak gimana. Itu Kayak asumsi dong, Kaf. nggak asumsi, pengalaman itu. Itu jam terbang. Insting jadinya, insting ya. Ya insting sama kayak foto-foto ini lo Mike lah ya. Iya jangan sebut foto-foto. Nggak, kasar kayak Ya, gini. menurut gue itu kayak muscle memory lah ya. Muscle karena memory. muscle memory. Jadi karena sudah terlalu sering ketemu orang dalam misalnya si level, jadi lu udah tahu nih cara-cara dalam handle-nya, treatmentnya, dan lu udah bisa ngukur lah. Iya ngukur. Dan itu nggak selalu berhasil kayak yang tadi gue bilang gue dibentak, walaupun itu bukan kesalahan gue. Tapi gue harus tetap profesional di situ. Gimana cara gue ngeremnya, cara gue ngegasnya lagi gitu. Nah, Kaf, ini gue potong ya Kaf ya. Lu ngomong profesional nih. Profesional kan berarti kalau lu ngeliat dari mood si customer lu kan, klien lu. Lu bisa lihat nih moodnya dia, karakter orang kayak gimana, pada hari ini dia lagi oke atau enggak. Nah, sedangkan kalau tadi lu ngomong profesional dari diri lu sendiri, kalau ketika hari itu lu lagi ada masalah, lagi ada mungkin kucing lu beranak kayak atau apa segala macam pikiran gitu kan. Nah, itu gimana lu cara handlingnya? Dari diri sendiri jadi nih maksud gua nih. Ketika lu di lapangan lu lagi ada banyak masalah tapi tiba-tiba lu harus kerja foto gitu kan ataupun produksi gitu kan video. Itu gimana cara lu handlingnya? So far itu nggak pernah mempengaruhi gue sih. Ada masalah apapun gue nggak pernah mempengaruhi gue sih hal-hal yang kayak begitu. Nggak pernah sama sekali. Gimana caranya? Soalnya mungkin ada teman-teman kita juga yang tujuan kita sharing ini kan supaya kita tahu nih,
mungkin lu pernah ngalamin dulu banget gitu kan. Tapi caranya gimana cara lu handlingnya? Entah lu tahu mungkin lu dengerin musik atau lu ngapain itu, ada nggak? Buat teman-teman yang lain. Mungkin karena kontrol emosi gue bagus kali ya. Kontrol emosi. Mungkin ya. Mungkin self control gue mungkin bagus kali ya. Jadi gue terbiasa, namanya kerja profesional, kita kan terbiasa dengan goal akhir kan. Ngerti gak sih lo? Mau nanti riak-riaknya pada saat lu ngerjain ada masalah A, masalah B, masalah C, itu cuma ya shit happen pasti ada lah di tiap kerjaan. Nggak usah kerja lah ya. Lu mau ke kamar mandi, shit happen juga bisa kejadian gitu. Tapi bagaimana lu punya tujuan dan orang hire lu? Ya memang di sini jam terbang tadi yang Agung bilang, jam terbang tadi, kalau hal-hal itu mempengaruhi impact ke lu, ya lu belum cukup profesional buat mengerjakan hal yang kayak begitu, dan itu pasti akan berdampak banget loh, karena memang si level tuh auranya kayak gini lah, lu foto CEO yang asetnya triliunan misalkan, iya kan, kita siapa gitu, recehan gitu. Pada saat lu berangkat, lu pikir, wah gue mau moto orang asetnya triliunan, wah gue mau moto orang yang begini begitu, kan lu udah terlalu banyak informasi di kepala lu kan. Jadi ngotakin diri sendiri ya. Nah itu akan mempengaruhi lu gitu. Makanya gue nggak pernah cari informasi orang ini. Gue lakukan sebagai mereka hire gue sebagai fotografer untuk apa, atau sebagai kerjaan project apa, ya gue lakukan itu gitu. Cuman pada saat di tengah-tengah ada juga ya misalnya si level yang ngel gitu, susah di fotonya gitu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Gue pernah bikin kayak pelatihan lah ya, pelatihan soal fotografi ya. Intinya kan kita mau dari A ke B, goals itu yang tadi gue bilang ya, intinya kita mau ke situ kan. Bagaimana lu mengkomunikasikan yang lu ingin tujukan ke orang itu? Paling gampang adalah ngasih tahu anak kecil umur 5 tahun. Kalau lu bisa ngasih tahu anak kecil umur 5 tahun, ngerti nggak maksud gua? Bisa ngobrol sama anak umur 5 tahun ya, kalau ngobrol sama orang yang dia suka, misalkan suka motor, dia sukanya mobil, kalau anak kecil misalkan suka apa, yang ngobrol dengan bahasa mereka. Jangan lu ngobrolin orang bisnis consumer goods kayak makanan, terus lu ngomongin tentang hal yang lain, otomotif, nggak nyambung gitu. Dia males ngeresponnya juga. Jadi lu cari tahu apa yang buat mereka tertarik gitu ya. Salah satunya itu. Cuman memang karena pengalaman itu ya Gung, akhirnya pada saat pertama ketemu pun auranya tuh berasa Gung. Iya. Ngerti gak sih lu maksud gue? Ini memang nggak bisa dijelasin pakai teori sih, karena memang ya kayak lu syuting, lu mungkin pakai lensa 35 lu bisa hasil gambar yang kayak gimana. Orang mau pakai lensa 35 belum tentu kayak gitu. Itu kan udah apa sih, jam terbang lah ya. Ini ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi sebelum Kavi, buat yang belum tahu ya, sebelum Kavi ada di dunia komersial, sebenarnya gue udah kenal Kavi tuh mungkin belasan tahun, itu mulainya dari wedding fotografi. Nah menurut lu ya, apa pengalaman lu di bidang wedding fotografi ini, lu ada korelasinya nih sama profesi lu yang sekarang? Ada korelasinya. Kalau dibilang ada ke komersil, nggak ada sih. Kalau korelasinya nggak ada. Tapi kalau sebagai fotografi human interest, pasti ada. Karena gue menghadapi orang banyak. Kita kan foto manusia nih, iya kan. Bertemu macam-macam orang nih. Ada yang ngehe, ada yang super baik, ada yang kayak gimana. Cuman kan kita dituntut profesional kan, untuk ambil gambar yang bagus lah kasarnya, yang sesuai mereka inginkan dengan sesuai karakter kita kan. Itu pasti ada. Tapi kalau untuk jump in dari wedding ke dunia komersil, gue nggak ngelihat sesuatu yang berhubungan langsung gitu. Nggak ada sama sekali sih. Mungkin dari mantan klien gitu. Nggak ada sih. Atau misalnya ada klien lo yang di bidang bisnis gitu, jadi lu bisa ngobrol-ngobrol, dapat masukan. Nggak ada sih, so far nggak ada sih, kecuali agensi ya. Kecuali agensi ya, agensi dulu main wedding, juga main komersil, terus di weddingnya di cut off, lanjut ke wedding. Cuma untuk komersil, kalau untuk komersil sekarang emang bener-bener dunia yang
menurut gua yang berbeda sama sekali dan nggak templated. Itu yang bikin gua tetap senang di dunia komersil. Menurut gua di pasar komersil ini yang benar-benar unik lah ya. Dan menurut gua yang masih menghargai profesionalisme sejauh ini lah ya yang gua alami ya. Itu dunia komersil menurut gua. Nggak tahu entah karena gua pegang si level kali ya. Jadi mereka apresiasi gua di angka yang gua minta gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Gua nggak tahu kalau yang misalkan mainnya di event doang gitu. Gua nggak tahu misalkan mainnya yang cuman foto produknya doang gitu di hilirnya gitu ya. Kalau gua kan langsung ke hulunya nih ke si levelnya kan. Once udah pegang project itu biasanya turunannya mereka nurut aja dan bahkan repeat order gitu, order ulang tiap tahun gitu kayak. Nah, Kaf, aku mau tanya deh Kaf, kalau misalkan kayak gitu, apa namanya, pentingnya, kalau karya pasti penting, ya kan? Tapi lu pasti ada pertimbangan lu juga nih, si klien lu itu harus puas juga dong. Puasnya itu dalam artian kayak dia juga enjoy sama bawaan diri lu, ya kan? Itu berapa persentasenya tuh ya? Maksudnya dari hasil karya sama yang penting klien puas, klien nyaman sama lu, itu persentasenya berapa banding berapa tuh antara dua itu? Kalau soal hasil karya, kalau korporasi itu malah menurut gue ya nggak se-extreme wedding kalau soal karya. Kalau korporat tuh lebih ke formal. Standar karya formal tuh kayak gimana sih? Ngerti gak sih lo? Kalau kayak lu wedding atau fashion lah, lu butuh efek khusus, lu butuh pengambilan gambar pen kiri, pen atas, blur atau apa segala macam. Kalau di korporat itu jarang sekali yang mau seperti itu. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi kalau korporat tuh memang lebih formal outputnya lebih formal. Nah makanya gue selalu bilang kalau ngobrol sama teman, karya tuh memang penting lah ya. Kayak misalkan terakhir gue bikin video buat salah satu BUMN karya, itu kan apa challenging banget lah. Gue keliling kota ke Palembang, ke Bali, ke itu memang karena konsepnya udah emang harus begitu gitu. Cuman secara umum kalau untuk komersil, gue ngelihatnya ini komersil bukan komersil ini ya, bukan iklan, bukan apa ya, ini kayak korporat lah ya. Korporat tuh templated, Mike. Template itu bukan dalam artian sama aja, bukan, tapi mereka rapih. Gambar tuh rapih. Ngerti gak maksud gue? Jadi kalau gue ngelihatnya karya tuh malah dari sudut pandang gue selama gue jalanin ini, malah karya tuh nomor kedua kalau menurut gue. Nomor satu adalah bagaimana elunya sebagai penjual karya itu. Bagaimana lu menyampaikan itu. Sayangnya di Indonesia corporate communication itu belum jadi sesuatu yang benar-benar penting banget. Nggak kayak di luar. Ngerti gak sih lo? Kalau di luar tuh kan branding tuh, corporate identity tuh dipikirin banget buat perusahaan. Yang perusahaan-perusahaan kalau lu perhatiin ya, kayak mungkin lu pernah Mike gue kasih tahu lah ya, mungkin lu juga pernah jalanin ya. Perusahaan segede apapun dia asetnya gede kayak gimana, kadang-kadang menyedihkan visualnya. Iya kan? Nggak nyambung kan, logonya nggak nyambung, fotonya nggak nyambung. Mereka dagang aja. Di Indonesia itu masih banyak perusahaan yang seperti itu gitu. Masih banyak sekali. Kalau kita masuk ke perusahaannya dia dengan standar umum yang tentu bagus lah ya Gung ya, bukan yang asal lah ya. Pasti mereka akan welcome. Satu poin itu kita dapat, poin lebih atasnya lagi kayak pembawaan kita bagus misalkan gitu ya. Mereka lebih hook ke kita gitu. Oh ya ini standarnya gitu. Dan mereka apresiasi Gung. Apresiasi soal waktu lu, apresiasi soal karya lu, apalagi kalau kita bikin TNC ya, syarat dan kondisi di kontrak gitu ya. Mereka apresiasi. Gua nggak rasakan itu di weddingnya, tapi gua nggak tahu kalau sekarang ya. Gua nggak tahu dunia wedding tuh sekarang seperti apa. Cuman terakhir gua tinggalin dunia wedding, walaupun duitnya basah,
nggak ada kan project visual yang dibayar di muka 100% belum hari H kan. Cuman wedding kan. Iya, cuma wedding betul. Iya, cuma gua ngelihatnya terakhir sebelum gua cabut di dunia wedding itu, satu karena gua bosen kayak gitu-gitu aja gitu. Mau lu candid kayak gimana gitu-gitu aja. Dua, ekosistemnya nggak mendukung buat orang jadi sesuatu. Lucky aja kalau lu bisa floating di antara photographer wedding, itu menurut gue lucky. Bukan sorry to say ya, bukan karena bener-bener karya lu, karena lu lucky aja. Kalau menurut gue di dunia wedding ya. Padahal menurut gue banyak banget talenta-talenta tanpa filter sekalipun di dunia wedding itu yang bagus gitu. Tapi mereka nggak dapet exposure karena ekosistemnya nggak kondusif buat naikin level mereka gitu dari segi harga apa segala macam. Kayak lu mulai dulu mungkin jual berapa juta, nggak mungkin dong lu 3-4 tahun harga dengan yang sama kan? Iya, nggak mungkin. Iya. Dan karya lu nggak mungkin dong diem aja di situ kan, di wedding kan? Betul. 4 tahun 5 tahun pasti banyak sekali perubahan, minimal banget di skill lu sama alat lu. Tapi once lu naikin harga, kabur kan? Iya, cari yang lebih murah, lebih mudah, lebih improve. Iya, itu ekosistem. Gua ngeliat ekosistem. Kalau di dunia komersil, bener-bener dunia yang menurut gue ya itu beda. Apalagi kalau lu udah pegang top level manajemennya ya, kayak yang tadi Mike tanyain, chief level itu, CEO perusahaan BOD BOC, mereka appreciate ke kita gitu. Appreciate ke kita, nih orang bagus komunikasinya, nih orang karyanya bagus gitu. Gue nggak akan bisa compare tuh ke dunia wedding untuk dunia komersil, karena dunia komersil di luar iklan ya. Kalau iklan kan lu bebas ya, kreatif apa segala macem. Makanya terakhir yang tadi gue bilang soal gue bikin video BUMN karya as a director sama konsepnya gue bikin, teknisnya bukan gue lagi. Itu gue ambil dari dunia komersil iklan luar, tapi gue terapin full di buat company profile. Pitching lawan 5 perusahaan menang. Gitu. Jadi memang ekosistemnya masih beda banget lah di dunia komersil. Gua ngelihatnya di dunia terutama korporasi ya, korporat mereka hargain lo secara profesional menurut gua. Nggak tahu, mungkin karena guanya kali ya dilihat, mungkin ya gua menghargai diri gua segini misalkan gitu, mereka ikut karena kan beda ya. Kalau wedding kan personal ya. Kalau korporat kan udah perusahaan kan, by system, structure kan mereka. Oh ini persyaratannya dia begini, persyaratannya gini. Dan karena pembawaan gue seperti ini, akhirnya market gue kebentuk sendiri, Gung. Dengan tipe bercandaan yang sama kliennya akhirnya. Akhirnya sama, Gung. Akhirnya sama. Jadi pada saat ada coba dia telepon, sorry ya, calon klien yang coba telepon gue langsung, gue jadi judgmental, Gung. Jadi gue bisa, saking gue pengalamannya, jadi gue bisa tahu nih orang bakalan babuin gue nih. Itu asumsi gak sih? Hah? Enggak asumsi. Manusia tuh menurut gue ya di pengalaman gue di dunia korporat, manusia tuh template kalau menurut gue. Kalau lu ngomong, kecuali lu bercanda ya, kayak aku ngomong gue kaya banget nih gitu. Beda sama lu sama stranger tiba-tiba, kamu dibayar berapa? Ngerti gak sih? Oh iya. Kayak istilahnya kayak dia tuh bisa ngebeli lu sebenarnya. Iya. Dan jangan salah, awal tuh gue dulu nggak milih, gue makan semuanya. Tapi kan gue harus review, Gung, Mike. Gue harus review. Ini tipe-tipe klien yang, dan gue tahu cara dari mereka ngomong, cara dari mereka respon obrolan, ngerti gak sih maksud gue? Kayak yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya by time pengalaman lu ngebawa lu bisa menilai orang ini nanti akan seperti ini, ngerti nggak? Common sense-nya kayak basic manner, kayak ngomong sama orang, negor orang, apa segala macam. Bisa salah nggak sih? Bisa salah. Tapi pengalaman gue membuktikan rata-rata bener kayak gitu. Yang udah dari awal ngomongnya udah kayaknya nggak chemistry, pasti nih nganggep kita cuma sebagai tukang gitu. Ya lu salah nggak dianggap tukang? Nggak salah sih sebenarnya, tapi lu boleh milih.
gue kan milih juga gitu. Gue milih juga, bukan berarti gue sombong atau kayak gimana, enggak, karena project foto tuh bukan kayak jualan minuman selesai. Project video, project foto enggak, panjang masih. Lo harus ngobrol lagi nanti sama mereka, ada post production kan. Apalagi kalau dari scratch bener-bener mereka projectnya. Lo bayangin lo harus mempertahankan emosi lo dari pre-production sampai post-production. Ketemu sama orang yang nggak chemistry sama lo. Lo bayangin aja sendiri. Nolaknya gimana? Nolaknya ada kerjaan atau bisa juga lagi padat. Mostly sih gue kasih alasannya lagi ada deadline. Mostly gue lagi ada deadline dalam berapa bulan ke depan. Gue nggak bisa fokus nih soalnya ini begini. Oh iya, oke. Itu nolak halus tuh udah tuh ya. Bener. Habis itu coba ngubungin lagi pernah. Iya. Tapi gue coba insist aja karena pengalaman itu emang mahal, Mike. Pengalaman mahal, Gung. Jadi at the end ya gue harus memilih. Akhirnya ya tipe karakter kliennya mirip nih gue. Nah itu kan dari sisi klien nih. Coba kita balik lagi ke bagian produksi ya. Kalau misalnya kita ngomongin produksi, apalagi di bidang komersil, ini kan pasti lu ngomongin soal teamwork kan, maksudnya pekerjaan kolektif gitu. Karena lu harus punya tim sendiri. Nah, kalau tadi ngomongin approaching lu ke klien, sekarang gimana lu maintenance tim lu ini biar tetap solid dalam proses produksi nih? Karena menurut gue Kavi ini merupakan apa ya ngomongnya tim leader yang lumayan solid lah. Iya. Gimana cara lu ada tips trik-trik lu sendiri gak sih dalam maintenance tim lu nih supaya tetap solid? Ya jatuhnya gue sih lebih kayak ke talent scouting ya. Kayak Agung jago di street. Dia bisa kerjain ini dalam waktu 1 minggu misalkan. Mike jago misalkan di produk misalkan gitu. Iya kan? Dia bisa ngerjain dalam waktu 2 minggu. Ada project masuk foto untuk street misalkan. Nggak mungkin gue kasih Mike. Kita harus tahu tim kita tuh seperti apa, Gung. Pace-nya dia kita harus tahu bener-bener. Bukan cuman dia jago secara ngambil gambar, tapi harus tahu harga dia udah pasti lah ya. Harga dia berapa. Terus kayak beberapa temen tuh kalau gue share kerjaan di grup, gue selalu kasih angka. Selalu gue kasih angka, angkanya segini nih, masuk nggak gitu. Kadang ya ada yang balik ke DM gue, nih orang nggak cocok nih gitu. Politely ya gue akan ngomong gitu. Kayak gitu Gung, buat ngejaga ya kita harus tahu tim kita. Kayak lu pakai kamera lu merek paling mahal gitu. Tapi lu nggak bisa pakainya, useless. Tapi lu pakai iPhone, lu tahu banget cara pakai iPhone-nya ya akan bagus banget hasilnya. Maksimal. Know your team lah kalau menurut gua ya. Know your teams terus know your things ya, kayak barang-barang lu terutama alat paculnya ini lu harus tahu bener-bener, apalagi tim kan manusia, Gung. Nah, itu kan maksudnya orang yang emang udah pekerjaannya tuh udah punya pengalaman profesional. Nah, yang gue mau nanya ada gak misalnya ada orang yang bener-bener lu didik nih dari awal sampai dia bisa jadi profesional gitu? Dulu ada satu videographer di wedding ya dulu ya. Dia dari nggak bisa dibilang cuma tahu-tahu doang gitu. Dari tahu-tahu doang. Cuma gue percaya sama orang. Lu bisa nggak tahu ya. Kalau gue bisa tahu ya. Ini orang mau belajar. Oh, lihatnya dari situ ya. Iya. Nih pertama udah pasti nih sampah lah pasti namanya baru belajar ya. Nih orang gue tahu nih mau belajar. Ngerti gak sih lo? Orang mau belajar dari curiousnya dia, dari cara progresnya dia, dan bukan terlibat 1 project 2 project doang. Kita harus scouting bener-bener. Iya kayak lu pelihara binatang lah gitu. Kan lu bisa tahu nih hewan peliharaan lu nih dia bisa apa. Kalau lu ajarin kan dia akan bisa apa. Kayak toilet learning, gak semua orang bisa toilet learning anabulnya kan. Ngerti gak sih lo? Apalagi manusia, dia punya pikiran, dia punya emosi, dia punya segala macam. Ya dari nol ada juga yang gue ajarin sampai akhirnya dia masuk ke salah satu travel yang kasus, inget gak lo kasus haji itu? Dia jadi headnya videographer.
Dia nanya dia berapa kali coba ditawar sama orang, gue bilang lu nanti jadi apa gitu. Kalau cuman kayak gini-gini, karena gue bisa tahu nih Gung, nih visinya nih nanti akan kayak gimana gitu. Dia cuman akan jadi sistem doang atau dia akan jadi sesuatu gitu. Pada saat dia masuk ke travel itu berhasil dia gitu. Dia langsung jalan-jalan ke Timur Tengah, kemana. Dia jadi headnya lah gitu. Cuman ya kasus karena itu aja akhirnya turun lagi. Ada lah beberapa. Malah gue nggak mau miara orang terlalu lama. Ya. Lu nggak boleh lama-lama anjing. Jangan lu jadi ginian doang karena ada beban di gua pribadi ya, ada beban moral juga buat lihat dia harus jadi sesuatu. Ya, dia kan jadi asisten gue juga secara ekonomi mungkin dia keangkat. Iya, tapi gue pengen dia lebih. Tapi ada juga Gung orang yang memang udah di situ aja gitu. Nggak mau naik ya. Betul. Bukan nggak mau naik sebenarnya Mike. Gelas kenapa sih ada cangkir, ada gelas mug, ada gelas tumbler yang gede, karena kapasitas dia cangkir cocoknya buat teh atau kopi. Jangan lu paksain cangkir tuh buat ngerti gak sih lu? Iya, akan keren cangkir itu kalau lu taruh kopi atau teh. Tapi kalau cuma taruh air putih sayang sia-sia jadinya gitu. Sama kayak tumbler segede gaban lu jadiin buat apa misalkan gitu. Ya, buat tapi cendol. ada gak lu misalnya ngeliat nih orang punya potensi nih, tapi mungkin dari attitude-nya jelek atau misalnya dari dia males-malesan nggak mau belajar gitu, tapi lu tahu nih orang punya potensi. Nah itu tuh lu tetap push dia atau lu lepasin aja? Lepas lah. lu bikin tim buat ngeringanin kerjaan lu. Betul. Iya, berarti lu nggak push Kalau buat jadi- dia berubah gitu lah ya. Awal iya. Kalau lu bilang soal kasih kesempatan, gua tipe orang yang selalu ngasih kesempatan. Dulu bahkan mungkin gua cerita lah ya. Dulu bahkan ada asisten yang curi uang. Wah. ATM. Mungkin lu pernah dengar cerita gue yang soal ini. Terus Ya, lu gak usah sebutin nama lah ya. Si itu bukan? Us, jangan dong. Mike, iya dia. Gue tahu semua kartu ATM Kavi nomornya. Iya. Jadi dia curi, ya ini mungkin kejelekan gue kali ya. Kayak dompet, ATM, PIN tahu kru gitu. Dulu tahu dia curi, kebenaran partner yang dicuri sama dia, akhirnya ketahuan. Gue nggak kasih tahu ke yang lain. Gue coba kayak gue malu misalkan sebagai leadernya, gue samperin dia personal ke rumahnya. Gue samperin dia personal, gue kasih tahu, gue kasih kesempatan lagi. Orang bisa salah Gung. Ya. Tapi si partner lu itu mungkin lu masih bisa kasih kesempatan ya. Iya. Tapi maksudnya si partner lu itu tetap kasih kesempatan juga. Kalau dia kayaknya enggak ya. Kalau gue selalu kasih kesempatan orang karena orang hidup seberapapun umurnya ya, kalau menurut gue memang harus selalu dikasih kesempatan sih. Orang bisa salah, orang bisa jatuh. Bukan tugas gue menghakimi dia. Kadang mungkin setelah itu dia nggak bounce back, gue malah jadi mungkin empati gue ketinggian kali ya sama orang ya. Jadi gue takut kalau ada apa-apa dia nggak bounce back gara-gara dari gue. Oke. Tapi once gua kasih dia kesempatan, dia nggak bounce back, itu urusan dia. Urusan dia. Iya. Ya. Ngerti nggak? Segala udah berikan elunya kesempatan. aja yang tolol gitu, kasarnya gitu ya. Iya. Gua kasih kesempatan, tapi nggak ada yang tahu nih Gung yang lain. Nggak ada yang tahu kalau dia nyuri gitu. Iya. Gua kasih kesempatan, tapi ya dia malu sendiri, akhirnya hilang sendiri. Hilang. Gitu. Ya. Apalagi kalau soal videographer. Kalau yang masih belajar, gue selalu kasih kesempatan, Gung. Ya. Tapi kalau yang dia udah jadi, udah jago nih kayak lu nih misalkan, tapi lu songong gitu, belagu, datang telat-telat, jangan harap Gung. Star syndrome lah. Iya, star syndrome. Jangan harap Gung. Walaupun lu sama gue lebih murah misalkan gitu, jangan harap gue berani pakai lu karena di dunia profesional bukan cuman karya doang yang dilihat, tapi bagaimana lu bener-bener menghargai basic manner, hal-hal yang kayak gitu, soal kayak waktu, soal kayak sopan santun di Indonesia apa segala macam. Bahkan kayak hal yang nggak berhubungan sama sekali, kayak kita kan kadang makan bareng ya sama kliennya di restoran gitu. Yeah. Gua ajarin tuh kru gua buat
jangan pesen duluan, makanan cari yang paling murah. Kecuali udah dibeliin, udah di-provide. Gue selalu ajarin kayak gitu ke mereka. Kadang ada juga klien yang menilai kita malah dari situ. Itu sih kafe krunya, gue cuman makan ikan teri, dia pesen lobster krunya. Tapi ya maksudnya itu bisa jadi bahan penilaian kita kan sebenarnya dari karakter orang itu kayak gimana? Gue satu itu sebenarnya kru kita salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, ya dia nggak tahu aja. Tapi secara common sense, secara umum itu kelihatan nggak elok gitu, nggak pantas gitu. Kayaknya nggak pantas gitu. Kalau dia pesen yang lebih, mungkin klien juga nggak kayak gitu mikirnya. Lo orang gue udah tawarin kok, terserah lu. Gue sukanya emang yang murah. Lu nggak apa-apa mau pesen mahal, mungkin. Tapi gue menghindari itu, gue. Lu bentuk habit. Iya, jadi manner nomor satunya tuh manner selain skill. Malah itu yang attitude itu segala macam nomor satu yang gue tanemin ke mereka gitu. Ya. Kayak gitu-gitu. Nice. Nah soal attitude nih ya. Iya. Sebelum berakhir ya gue. Wah cepet banget, padahal masih sange. Nah tadi keluar kata-kata itu dong. Mana sih? Nah kalau misalkan attitude, kan lu terkenal banget tuh ya, kalau gue lihat lu sama klien-klien lu tuh mulut tuh sampah banget tuh. Ya kan? Ya walaupun tadi lu bilang kan, akhirnya lu men-filter klien-klien lu itu akhirnya yang emang kurang lebih setipe sama lu nih, dengan gaya bicaranya sama. Dan menurut mereka sampahnya lu itu ya biasa aja gitu loh. Nah itu berarti gue menilai berarti semua teman-teman tim lu itu adalah orang-orang yang mengerti lu dan apa ya istilahnya kayak gini. Oh dia tahu itu mah Kavi. Gue nggak mungkin tuh kurang ajar sama kliennya Kavi. So bisa juga dong dia ngomong Kavi aja ngomong kayak gitu kok gitu kan ya. Ya gue juga bisa ngomong gitu dong. Nah kenapa kok lu bisa kasih barrier itu, mereka tuh nggak akhirnya nggak niru lu gitu loh. Soalnya itu kan lu leadernya mereka nih. Ya kan? Nah tapi ada batasannya tuh gimana tuh bisa, kok akhirnya mereka tahu nih, oh itu gue gak pantas ngelakuin ya. Tapi seorang Kavi bisa nih ngelakuin itu gitu. Iya mungkin karena gue kasih tim itu kasih tahu siapa leader. Dan gue kasih tahu soal karakter. Gue bisa ngomong kebun binatang, alat kelamin segala macem kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau Mike kayaknya aneh. Iya benar juga. Ngerti nggak sih? Dia pervert ya? Iya jadi nggak jadi diri lu sendiri gitu. Karena tim lu juga sebenarnya udah kenal lu siapa. Itu satu. Yang kedua, ya gue pasti bully. Nggak pantas loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi mereka ngerem sendiri gitu. Iya. Ngerem sendiri. Ya karakter, karena itu yang di dunia yang gue jalanin sekarang, jadi diri lu sendiri. Lu nggak usah. Gue begini lu ngikut gitu nggak usah gitu. Ngerti gak sih? Bukan berarti gue nggak mau ditiru atau gimana. Kalau lu cocok seperti itu ya silakan. go on gitu. Tapi kalau nggak cocok gue pasti bully. Iya benar. Gue ledek pasti nggak pantas lu, gue bilang. Kalau gue pantas, gue kan yatim piatu misalkan gitu. Tapi emang si Kavi ini dia kalau pas di lapangan tuh ini banget gue kelihatan banget alpha sih. Dia semua itu akan ngikut dia gitu. Nah terus yang paling amazed lagi gue tuh ya, gue inget banget ketika ada event Kavi gue pernah ikut dan dia ngundang beberapa kliennya gitu kasih testimoni tentang dia tuh. Kavi tuh mulutnya sampah banget, tapi itu kliennya entah kenapa tuh cinta banget sama dia, kayak bener-bener kenal banget sama Kavi dan enjoy banget di event itu gitu. Kayak gue kayak oh klien-klien dia tuh segitunya ya, berarti lu deket banget sama klien lu gitu loh. Itu tuh yang buat gue miss itu sih, makanya kita ngundang dia tujuannya tuh ya itu tuh akhirnya dapet semua nih. Oh nyata emang gitu. Oh iya, gue jadi thank you Mike buat testimoninya, kasih proyek dong. Gue jadi balik ke omongannya dia nih ya. Klien tuh gue nggak anggap sebagai klien, Gung. Dan gue berharap klien nggak anggap gue sebagai pekerjaan mereka. Jadi gue bikin bonding ke mereka, ya kita partner. Oke ya. Ngerti gak sih lo? Iya. Lu butuh gua, ya gua juga butuh lu, tapi partner. Ngerti gak sih lo? Posisinya gitu. Jadi sejajar ya. Iya, equal. jadi equal dalam hal profesional equal, tapi di luar itu memang gua nggak se strict kayak
lu bayaran lu cuma segini. Ada hal-hal yang kadang-kadang gue lakukan extra miles buat klien gitu. Ngerti nggak? Kayak nih klien udah repeat order, gue bonusin kerjaan kalau ada project ini. Atau gue kasih harga buat perusahaannya yang nggak main bisnisnya, misalkan dia CSR-nya gitu, gue kasih harga berbeda gitu, ngikutin misalkan kayak gitu. Jadi mereka by time melalui pekerjaan yang bareng, mereka mengetahui gue bukan orang yang ngelihat lu sebagai sumber uang gue, tapi lu adalah partner, gue adalah partner lu buat ngebantuin visual lu itu. Gitu. Ternyata lu gimana cara handle klien itu nggak cuma sekedar dari teori-teori doang, tapi dari jam terbang juga, dari karakter orangnya juga. Nah ngomong-ngomong soal bonding nih, lu ada tips gak kira-kira buat yang nonton nih, kalau misalnya yang baru-baru mulai atau misalnya yang udah nyemplung di kerjaan profesional khususnya di komersil, gimana sih caranya bisa menghandle klien tuh buat proses-prosesnya, atau ada trik-trik tertentu nih buat yang baru mau belajar, khususnya buat introvert kayak gua nih misalnya. Ini lo harus sadar, kalau menurut gue ya, di gue ya, lo harus sadar value lo sendiri sih menurut gue. Nice. Lo menyadari value lo sendiri kalau menurut gue. Once lo menyadari value lo sendiri, ini udah bukan soal introvert atau extrovert lagi kalau menurut gue. Value itu di atas. Pada saat orang menilai lo based on karya lu, syukur, dan itu yang lu harapkan. Tapi pada saat orang menilai lu karena lu chill sama dia gitu, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, ya mereka nggak akan gimana-gimana kok menurut gua. Ya kalau menurut gua, kalau lu introvert, lu jangan berusaha jadi extrovert juga. Ngerti nggak sih maksud gue? Itu capek, ya. Itu painful pasti, capek banget pasti. Kalau menurut gue, lu jadi diri lu sendiri, ya kayak klien kan manusia juga, Gong, walaupun duit dia lebih banyak mungkin. Tapi menurut lu itu bisa dipelajari gak misalnya kemampuan seperti lu ini? Buat semua orang ya, maksudnya in general. Ya bisa, basic manner, common sense, attitude itu bisa dipelajari menurut gue. Kita mau atau enggak gitu kan. Iya, sangat bisa dipelajari. Kayak ngomongin chat aja lah. Chat WA. Lu sama klien, kayak gue nih chat WA, nama orangnya, nama awalnya gue kasih huruf gede. Lu pikir orang gak nilai itu? Nilai. Common sense lah ya. Iya, yang kayak gitu-gitu, itu basic yang kayak begitu bisa jadi penilaian mereka gitu. Tapi di chat lu sama gue kayak lu gak pakai nama gue besar deh. Karena lu coba pilih-pilih kasih sih lu sama klien. Iya, lu bukan klien. Kalau lu klien gue kasih. Gak bisa gitu dong. Iya, enggak. Karena capsulnya rusak. iPhone gue belum ganti. Iya. Kalau lu. Berarti di-cut kalau gitu ini. Kalau enggak selama ini nanti omongan dia jadi bullshit nih anjir. Iya, enggak lah. Enggak karakter. Tapi kalau udah deket, enggak Mike. Walaupun sama klien lu. Kalau udah deket enggak. Karena mereka udah lu gue juga. Karena hubungannya udah kayak temen. Makanya udah chill aja, nyantai aja sih chill gitu aja, kan. Gitu, ngobrol. Tapi kalau baru kenal gue pakai yang umum. Saya enggak SY tapi saya formal kayak gitu. Tapi kalau udah dekat, udah tahu gue bercanda kayak gimana, biasanya klien duluan yang mulai. Mas, kadang-kadang ngirim stiker memes, terus kadang-kadang ngirim video, kirim-kiriman yang video memes yang sampah-sampah apa segala macam. Kalau udah terjalin bonding sedekat itu, ya ini juga gue menyadarinya baru belakangan sih sebenarnya, baru 5 tahun 4 tahun kebelakangan, karena karakter gue, ya gue bukan berusaha mau diterima. Dari dulu gue melakukan ini, ya gue begini gitu, ngerti gak sih lo? Ya. Gue begini gitu, lo gak mau terima ya berarti ya you're not my market. Gila, ini sebenarnya udah kebanyakan sih ilmunya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil sesuatu jadi pembelajaran dari obrolan kita hari ini. Gue mau nanya lagi dong, boleh gak Gung? Thank you banget Kavi udah datang. Satu lagi Gung. Iya, satu lagi. Please. Gue minta satu tips lagi dong. Iya, apa? Iya kan?
gue mau tahu nih tips dong gimana caranya bisa ketawa kayak lu dan kenapa sih bisa ketawa kayak lu gitu. Soalnya ketawa lu tuh karakternya khas banget. Buat seorang Denny tadi yang baru ketemu lu aja bilang, wih ketawanya ini banget ya gitu kan. Ya kan kayak Coba dipraktekin. Coba dipraktekin coba. Wah ini udah personal nih. Loh, ya kan nggak apa-apa dong, Udah ya kan, personal nggak nih. apa-apa dong. Udah Biar nggak personal. gua amat. Ya gua nggak bikin-bikin, ya emang Ya, udah emang orangnya begitu kayak dari begitu. dulu. Gimana sih lu, Mike? Dari dulu udah begitu. Yang kayak gitu. Itu kalau Udahlah. Iya. Udahlah kita akhiri aja podcast hari ini. Iya, lu ngapain sih co-host kayak begini? Oke, thank you banget Kavi udah datang. Sama-sama, Semoga gua juga, nanti next makasih. time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Mungkin bisa lebih sering ketemu kali ya. Ini mungkin ketemu terakhir kita kapan ya? Tahun kemarin kali. Iya, acara apa ya? Ya Kita ngedrone, manis. ngedrone. Oh ngedrone Iya, ya ngedrone. benar. Oh. Iya benar. Oke lah. Ya udah. Sampai Udah, di cukup. sini aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Yes. Jangan lupa komen kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran dari kalian. Coba komen Iya. seperti apa dan jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe di mana, Gung? Sini. Ya di sini. Di sini. Di situ Oke. ya biasanya ya. Bye bye. Nah. Thank you. Udah gitu doang.